Halo Leo, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah reading tanpa batas waktu. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Oke, aku ngerekamnya lagi hujan nih. Jadi mungkin ada suara-suara masuk dikit, gak apa-apa ya. Di pre-shuffle kamu tuh ada tema tentang adjustment are required. Jadi kayak penyesuaian dibutuhkan gitu. Entah penyesuaian dalam aktivitas kamu sehari-hari, penyesuaian dalam regulasi emosi. Jadi ada aspek tertentu yang membutuhkan penyesuaian dan aku bisa mengerti gitu karena gini, ada suatu tema tentang momen kaget, momen pencerahan, momen kayak mata kamu kebuka gitu. Dan mungkin aku pernah bilang ya, momen kaget yang bikin kayak pencerahan gitu bisa kecil, bisa sesuatu hal yang signifikan terjadi gitu. Momen epiphany gitu. Nah, itu pemicunya bisa kecil bisa besar ya. Terus sebelum kita bahas ke situ, kita lihat dulu oracle-nya yang pertama ada bless. Kayak banyak banget yang dapat kartu ini gitu. Jadi kayak secara kolektif aku melihat teman-teman akan menemukan hal-hal situasi-situasi momen dimana teman-teman akan bisa bilang gila gue beruntung banget, gila ini amazing banget, ini miracle banget, ini mujizat banget, kayak hal-hal semacam itu. Karena apa, aku melihat kartu bless ini muncul berulang kali itu. Jadi ada hal-hal yang tidak terduga yang bikin kamu akan berucap seperti itu, tidak terduganya dalam artian baik gitu ya. Mungkin ada peluang kebuka buat kamu, mungkin ada tawaran apalah gitu, mungkin ada orang yang mau ngasih kamu sesuatu, ngasih kamu kerjaan, tawaran bisnis, tawaran kerjasama, tawaran kolaborasi, banyak lah. Tiba-tiba ngasih kamu hadiah, menang undian, kayak hal-hal semacam itu. Kayak misalnya kalau lagi sakit kamu berprogres gitu kesehatan kamu, pokoknya momen dimana kamu bisa bilang ini momen keajaiban, gila momen gue beruntung banget, seperti itu ya. Dan ini sepertinya tema kolektif gitu. Aku seneng gitu kalau penonton aku secara kolektif melihat hal baik, hal-hal keajaiban gitu terjadi di hidup teman-teman. Oke, yang berikutnya round and round. Nah, ini berbicara tentang antara kayak pola pikir, cara berpikir yang seperti stagnan, seperti berputar-putar di tempat yang sama. Jadi kayak aku lagi nonton Joe Dispenza gitu, kalau teman-teman tahu dia tuh penulis dan juga speaker gitu. Dia berbicara tentang kita tuh suka mengulang-ulang pikiran yang sama gitu, dan biasanya kita punya 60.000 sampai 70.000 pikiran sehari, dan 90% itu dari hari yang sebelumnya. Jadi kita hidup dengan pikiran yang sama dari hari ke hari. Kalau kita mau melihat hal yang berbeda, kita juga mulai dari punya pikiran yang berbeda gitu. Lalu yang berikutnya adalah situasi keterhubungan dengan orang-orang tertentu yang mungkin terasa gitu-gitu aja gitu. Dan ini sebuah reminder, itu balik lagi karena banyak hal di hidup kita ada refleksi dari apa yang terjadi di dunia internal kita gitu. Kamu gak usah percaya apa yang aku omongin, aku selalu bilang gitu, kamu silahkan cari sendiri. Tadi kayak contohnya Dr. Joe Dispenza itu, dia penulis, dia kontennya banyak di YouTube. Terus juga banyak juga riset-riset yang membuktikan bahwa pikiran kita itu punya efek loh untuk ngebentuk dunia realita kita. Jadi perhatikan ya. Terus yang berikutnya adalah serendipity. Nah, ini kayak kayak kelanjutan dari oracle yang pertama gitu. Serendipity itu kayak momen-momen random, momen-momen synchronicity, momen-momen yang terlihatnya seperti acak, tapi itu semacam efek domino yang kayak semesta mengorkestrasi sesuatu di balik layar, dan itu untuk kebaikan kamu gitu. Jadi aku kan selalu kasih contoh ini dengan kartu serendipity, di mana kamu berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat bersama orang-orang yang tepat. Contohnya seperti itu. Jadi kalaupun ada hal-hal yang kayak di luar dugaan kamu, itu membawa kamu ke suatu tempat yang tadi aku bilang di awal, kamu akan bisa bilang gila gue beruntung banget, gila ini miracle banget, kayak hal-hal semacam itu ya. Terus ini temanya juga ada yang berat sih ini, karena si judgment jadi tema besar kamu. Dan balik lagi aku tekankan, walaupun ada momen yang sepertinya challenging buat kamu saat ini, dan aku melihat itu kayak membawa kamu ke suatu tempat ya. Kita bahas dulu si judgment-nya itu dikonfirmasi dengan Ten of Swords. Pertama gini, jadi kayak ada dua skenario. Kalau misalnya tadi ada stagnansi dengan cara berpikir, ini ada breakthrough dalam hal pemikiran. Ya, jadi kayak kamu punya momen pencerahan karena judgment itu seperti mata kamu terbuka, seperti kamu terlahir kembali. Itu skenario yang pertama. Skenario kedua adalah ini, ada momen sesuatu hal yang tadi aku bilang bisa kecil, bisa besar, itu momen kaget. Tapi dengan momen itu terjadi, kamu tersadar akan sesuatu hal. Ya, misalnya tentang attitude-nya orang-orang tertentu, misalnya tentang fakta yang baru kamu lihat sekarang, atau bisa jadi juga kayak momen pencerahan. Nah, itu kayak membawa suatu hal yang bikin kayak mata kamu terbuka tentang hal-hal yang mungkin lolos dari pandangan kamu selama ini. Dan ini jadi tema besar kamu ya.
Terus makanya tadi ada penyesuaian ya, karena momen kaget itu pasti butuh adaptasi, butuh aduh gue gimana nih setelah ini, karena kaget kecil dan kaget besar pun tetap ya ada perlu penyesuaiannya. Terus yang jadi blessing kamu adalah Five of Pentacles dikonfirmasi sama Chariot. Five of Pentacles itu biasanya kalau posisinya netral atau challenging itu biasanya kayak rasa sepi, rasa kurang, berjalan sendiri, tantangan finansial. Tapi karena ini posisinya di blessing, keadaannya tuh sebaliknya gitu, udah berbalik. Misalnya kayak ada sesuatu hal yang mungkin akan mewarnai dunia kamu nggak terlalu merasa sepi, nggak merasa sendiri, atau kayak kamu sudah belajar nyaman dengan diri kamu. Terus yang berikutnya, kalau ada kondisi finansial tertentu, itu akan berprogres kayak bergerak, karena Chariot itu kartu pergerakan, momentum gitu, energi yang bergerak cepat. Jadi sesuatu hal yang berhubungan dengan Pentacles kamu, entah itu keuangan, finansial, pekerjaan, bisnis, kayak ada improvement secara signifikan di situ. Juga selain tadi mungkin rasa-rasa sendiri, kamu sudah bisa dealing dengan hal itu. Nah ini Three of Wands kayak seperti menunggu itu. Kayak aku dapat pesan gini, kalau kamu menunggu sesuatu, gimana kalau kamu nggak usah nunggu, itu kamu yang bergerak gitu. Kamu mulai pikirin gimana caranya gue bergerak ya. Dan ini konteksnya bisa apa aja gitu, banyak hal di hidup kamu gitu. Kalau kamu misalnya punya ide, gue mau bikin YouTube, gue mau bikin TikTok, gue mau bikin bisnis, gue mau keliling dunia, gue mau pergi kemana, gue pengen melakukan ini, gue pengen belajar masak, kayak nggak usah nunggu momen itu datang gitu. Kalau nggak dibuat momennya, mungkin kamu nggak akan pernah bergerak ya. Oke, dan bisa jadi juga ini ada hubungannya dengan seperti menanti seseorang gitu. Orang yang kamu rasa apa ya, akan mewarnai dunia kamu, orang yang akan memberi apa ya, memberi kehangatan, memberikan cinta. Dan itu juga tadi ada sesuatu tentang kamu bergerak deh pokoknya, entah itu ketemu, kayak gimana caranya kamu bisa ketemu dengan lebih banyak orang, misalnya ikut komunitas, misalnya main dating app, misalnya minta dikenalin temen kamu gitu, seperti itu ya. Karena tadi ada seperti rangkaian momen yang kamu gak akan pernah tahu itu akan berhenti di mana dan akan membawa kamu kemana. Oke, yang berikutnya adalah nih Knight of Swords. Ini energinya bergerak banget sih. Kalau aku ngelihatnya sebagai reader ya, di posisi ini lihat yang mengkonfirmasi Knight of Swords itu Eight of Cups. Eight of Cups itu dia berjalan membelakangi si Three of Wands gitu. Jadi dia bergerak. Dia kalau Three of Wands itu dia posisinya diem ya, karena melihat menanti sesuatu. Sementara si Eight of Cups itu dia udah berjalan gitu. Kalau posisi dia sebelumnya itu nggak fulfilling buat dia, oke, gue akan memasuki sebuah perjalanan di mana gue nggak tahu itu perjalanan itu seperti apa ke depannya, tapi gue siap kayak dengan segala potensi yang ada di situ, karena gue tahu keajaiban itu ada di zona unknown. Oke. Yang berikutnya ini ada completion, karena berikutnya Ten of Cups dikonfirmasi sama the world. The world itu ending, completion bisa jadi ada sesuatu tema signifikan tentang keluarga, tentang gini, akhir dari masa sulit, atau bisa jadi juga kayak akhir dari keterhubungan kamu dengan orang-orang tertentu ya. Karena the world itu selalu berhubungan dengan ending and beginning, itu akhir dan awal-awal dan akhir. Dan bisa jadi juga ini kayak untuk kamu yang tadi ya menanti seseorang, sebuah potensi untuk kamu semacam mengakhiri masa sendiri kamu. Karena lihat di dasar deck itu ada Four of Wands gitu. Four of Wands itu warna dominannya kuning cerah, keceriaan, kehangatan, kebahagiaan. Four of Wands itu kartu selebrasi, fondasi, pernikahan juga bisa. Momennya bahagia banget, dan juga aku selalu bilang itu seperti gerbang gitu. Hello goodbye, hello untuk suatu chapter yang baru dan goodbye untuk suatu chapter yang lama. Ada hal yang kamu akan bilang goodbye gitu, dan akan ada hal yang akan kamu bilang hello. Dan ini sangat bisa ya tentang pertemuan kamu dengan seseorang signifikan, walaupun di sini tidak ada kartu misalnya kayak Two of Cups, Lover, Knight of Cups, Page of Cups, nggak ada. Tapi di sini ada Ten of Cups dan Four of Wands. Dua kartu ini bisa berbicara tentang keluarga, tentang pernikahan juga bisa gitu. Selain memang dua kartu ini tema dominannya adalah kebahagiaan, perayaan, wish fulfillment, dan berbagi kebahagiaan dengan orang-orang terdekat kamu. Ya, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.